sini ya Pak. Nah, kelihatan nggak mbaknya? Banyak piala. Jadi ini dulu. Mundur lagi mbak Joksa. Oh. Nggak kena angin panas. Sebelumnya makasih ya Pak udah ngeluangin waktunya buat Udah mulai belum? Ya. Udah mulai. Udah. Untuk pertanyaan itu terkait itu Pak modul ajar sama RPP. Oh ya. Nah, ya boleh. Pertama itu apa perbedaan utama antara modul ajar dan RPP? Nah, itu pertanyaan yang mungkin agak beda kalau untuk tahun sekarang ataupun di kurikulum sekarang, soalnya antara modul ajar ataupun RPP sekarang itu istilahnya menjadi modul ajar. Jadi RPP itu modul ajar. Jadi modul ajar sekarang itu nama lain dari RPP di kurikulum Merdeka tahun ini dan dari tahun kemarin. Dan alhamdulillahnya di kurikulum Merdeka sekarang dari kelas 1 sampai kelas 6 sudah semuanya kurikulum Merdeka yang namanya RPP itu sekarang namanya jadi modul ajar. Oh, berarti cuma beda nama Hanya aja. beda nama aja ya. Sekarang menyebutnya modul ajar. Ya, RPP itu modul ajar. Berarti cuma di beda nama ya Pak? Iya, Terus yang kedua itu kapan sebaiknya menggunakan RPP atau modul ajar di dalam penerapan pembelajaran itu Pak? Oh, kapan apanya dulu penggunaan RPP berarti gunakan itu sebenarnya akan berguna ketika sudah mulai pembelajaran. Ketika pembelajaran yang sudah direncanakan di modul ajar digunakannya untuk apa dan untuk kapan? Karena dalam modul ajar itu ada beberapa kali pertemuan sehingga yang direncanakan itu misalnya direncanakannya untuk 3 kali pertemuan. Kalau untuk 3 kali pertemuan berarti bisa digunakan untuk 3 pertemuan itu secara efektif dan dicantumkan hari dan tanggalnya juga jangan lupa. Jadi yang terpenting adalah jadi modulnya dulu baru dipergunakan untuk proses pembelajaran dari awal sampai akhir. Dari mulai awal sampai akhir dan evaluasi juga. Berarti RPP itu mau belajar harus satu semester atau gimana Pak bikinnya? Bikinnya itu semua mata pelajaran ada, tapi kita bikin itu berjangka ada waktunya. Jadi tidak langsung bikin 1 semester atau 1 tahun. Kita bisa mensiasatinya bikin per minggu atau per pertemuan. Tergantung dari guru tersebut ingin membuatnya, misalnya untuk 1 bulan ke depan, 1 minggu ke depan, atau untuk beberapa bulan ke depannya. Berarti tergantung gurunya ya maunya per Iya. minggu atau per bulan gitu ya Pak? Yang penting membuatnya itu. Terus yang ketiga apa saja komponen wajib yang harus ada dalam modul ajar? Nah, dalam modul ajar komponen-komponen penting itu untuk membuat modul ajar berarti kita harus ada yang namanya CP. Itu istilahnya. Kalau dulu kompetensi inti. Kalau sekarang CP capaian pembelajaran. Untuk capaian pembelajaran itu melihat dari fase. Harus ada dicantumkan fasenya karena fasenya itu berbeda-beda. Ada fase A, B, C yang terdiri dari 2 kelas. Fase A kelas 1 dan 2, fase B itu kelas 3 dan 4, fase C itu kelas 5 dan 6. Nah, setelah sudah ada CP, di situ harus tercantum juga masuknya itu adalah ke ruang lingkupnya kemana. Karena di CP itu nanti sebelum ke ruang lingkup ada bagian-bagiannya seperti PKN. Kalau PKN ada tentang Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, tentang NKRI 3, keempat tentang Bhinneka Tunggal Ika. Jadi dari CP tersebut masuknya kemana lingkupnya itu nanti akan dituangkan ke masuknya ruang lingkup. Ruang lingkupnya itu bab. Ya, nah kita cantumkan babnya juga nanti. Kalau sudah ada elemen tersebut lalu membuat yang namanya TP, tujuan pembelajaran, yang merunut dari ruang lingkup tersebut. TP harus ada. TP yang digunakan adalah yang sudah dipilih dari ATP. Jadi selama setahun itu sebenarnya guru-guru menentukan tujuan pembelajarannya dulu per semester ataupun per tahun. Nanti dikumpulkan menjadi ATP lalu dipilah lagi untuk dijadikan tujuan pembelajaran di per modulnya.
Nah, kalau sudah ada komponen itu, tinggal buat, jangan lupa identitas sekolah, mata pelajaran itu identitas dari RPP tersebut, lalu masuk ke TP-nya, cantumkan, kemudian ke proses pembelajarannya dari awal inti sampai akhir ya. Lalu jangan lupa cantumkan jenis evaluasi dan evaluasinya, dan beberapa jurnal ataupun rubrik penilaian dan refleksi. Udah itu sih. Kalau dari komponen yang terdapat dari RPP-nya, identitas, TP, kegiatan pembelajarannya, lalu evaluasi, dan jangan lupa terakhir itu mungkin ada refleksi. Nah, sisanya adalah tinggal lembaran lampiran seperti format penilaian atau jurnal ataupun catatan lapangan. Berarti itu kalau misalkan mereka terkait modul ajar ya Pak, komponen modul ajar. Kalau komponen RPP sama juga atau gimana? Sama, modul ajar itu RPP karena sekarang itu. Berarti tetap aja istilahnya sama Iya. gitu ya, Pak? Komponen-komponen juga sama ya Pak? Cuman Sama. beda di namanya aja. Hanya beda di namanya saja. Lebih kepada yang sekarang itu tidak ada indikatornya sih, lebih kepada langsung TP Nggak ada ini. tujuan pembelajarannya. Iya, karena sudah ada di tujuan pembelajarannya. Dari situnya aja ya Pak? Iya. Terus apa perbedaan antara tujuan pembelajaran umum dan khusus Pak dalam RPP atau modul ajar? Sebenarnya nggak ada yang pembelajaran umum atau khusus. Kalau sekarang istilahnya ada yang APT, ada yang TP. Kalau ATP itu kumpulan dari tujuan pembelajaran yang sudah direncanakan selama per periodik 1 semester ataupun 1 tahun. Tapi kalau saya bikinnya per semester untuk memisahkan semester 1 semester 2, jadi bikin lagi untuk semester 2. Cuman ada beberapa guru yang bikin dari setahun itu. Dari surat payung pembelajaran seperti kayak PKN tadi harus ada unsur Pancasila, unsur Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 1945 sama NKRI. Itu ada 4 poin itu kalau untuk yang PKN. Nah, untuk mencapai keempat itu dibikin tujuan pembelajaran yang sekiranya dibuatnya kalau secara umum itu disesuaikan dengan berapa kali efektivitas masuknya selama 1 semester itu. Misal 1 semester itu waktu efektivitasnya misalnya dari 6 bulan itu efektifnya itu adalah 4 bulan. 4 bulan itu dibagi berapa pelajaran dan lain sebagainya. Kita sudah bikin tujuan pembelajarannya misalnya 18 kayak gitu. Nah, untuk 18 tujuan pembelajaran harus dibikin pas menjadi 4 bulan itu, berarti dituangkan ke RPP-nya, ambil dipilah lagi untuk menyusun urutan dari tujuan pembelajaran yang dari ATP yang ditemukan. Karena ternyata ketika urutannya itu kalau di kurikulum Merdeka diperbolehkan disesuaikan dengan kemauan gurunya. Misalnya pertama itu mau mengajarkan tentang Pancasila dulu, selanjutnya langsung loncat ke NKRI, itu boleh. Materinya guru yang mengolahnya, karena di kurikulum Merdeka itu tidak perlu tuntut, tetapi sesuai dengan kebutuhan dari gurunya, yang penting materinya sudah ada tersedia gitu. Nah, itu secara umum tujuan pembelajaran namanya APT. Nah, di pembelajaran tujuan khususnya itu TP-nya itu. Nah, kalau di TP-nya itu dituangkan di RPP per RPP itu. Jadi perbagian dari RPP yang sudah direncanakan, apakah itu berapa pertemuannya itu. Nah, kalau yang secara umumnya adalah namanya tujuan pembelajaran umum yang sudah dikumpulkan selama periodik setahun ataupun 6 bulan itu. Kalau untuk yang khususnya berarti dikhususkan untuk pertemuannya, dipilah dari semua tujuan pembelajaran 18 itu, pilah dulu mau mengajarkan yang mana. Kalau karena di kurikulum Merdeka itu boleh disesuaikan dengan keinginan gurunya. Ya, mau nyampein Pancasila dulu, mau nyampein Undang-Undang Dasar 1945 atau yang tadi yang lainnya itu boleh. Materi ada, yang penting ada materinya. Intinya kan guru semua materi disampaikan gitu ya. Iya, Pak? tersampaikan. Iya. Terus mau nanya juga terkait cara menyusun modul ajar yang efektif itu. Kalau untuk efektivitas sebenarnya sudah ada format yang disediakan pemerintah, ada yang modul ajar yang
istilahnya dulu namanya RPP ini satu lembar kayak gitu. Nah, kalau untuk penyusunannya berarti sama seperti tadi. Berarti dari CP dulu kita turunkan menjadi istilahnya CP, ruang lingkup CP-nya kita turunkan ke menjadi TP, kumpulkan jadi satu jadi ATP, lalu tentukan TP-nya untuk berapa pertemuannya. Nah, kalau sudah menentukannya, isi di RPP identitas TP, lalu masukkan yang namanya proses pembelajarannya dari kegiatan awal, inti, akhir, lalu evaluasinya terakhir. Terakhir itu perlu refleksi juga. Itu yang harus dimasukkannya sebenarnya. Tidak ada yang lain sebenarnya dari itu. Nah, kalau untuk yang pengembangannya itu tinggal model belajar atau modul istilahnya metode pembelajarannya macam-macam itu disesuaikan dengan kesanggupan gurunya karena metode pembelajarannya kan beda-beda. Ya pastinya kalau zaman sekarang itu lebih kepada diferensiasi pembelajaran yang diferensiasi yang berbeda-beda tapi melingkupi semuanya sehingga dari keunikan anak-anak itu walaupun yang berbeda-beda tapi masih satu dalam satu pembelajaran. Tapi penyusunan RPP juga sama ya kayak belajar. Iya. Terus apakah penting untuk melakukan revisi terhadap modul ajar? Kalau revisi itu lebih kepada pengembangan berkelanjutan sebenarnya. Ya boleh kalau dikatakan revisi juga, tapi itu revisi itu digunakan lebih kepada kalau misalnya sebagai bahan evaluasi, tapi untuk membuat RPP di istilahnya modul ajar yang baru selanjutnya atau ke pertemuan selanjutnya itu bisa disesuaikan. Hanya saja biasanya untuk bahan evaluasi untuk tahun depan bisa diubah menjadi yang lebih baik juga. Tapi mempertimbangkan juga yang namanya revisi itu, yang namanya RPP juga harus ada yang namanya daya dukung, misalnya daya dukung, intake, sama ada format yang 4 itu saya lupa istilahnya daya dukung juga, sarana prasarana juga, sama kemampuan siswa juga, sama kemampuan guru juga. Dari keempat itu berarti disesuaikan untuk bisa oleh guru itu membuat modul ajar tersebut. Paling revisinya di situ. Ketika berrevisi itu pertama itu dari kemampuan anak juga yang diambil dari penilaian istilahnya ada penilaian formatif, ada dari kemampuan awal anak itu. Nah, usahanya juga sarana prasarana daya dukungnya bagaimana dan kemampuan gurunya juga bagaimana. Itu bisa direvisi untuk tahun depan karena mungkin beragam dari perbedaan different dari guru ataupun murid-muridnya yang berbeda tiap tahun karakteristiknya. Dan kalau misalnya untuk revisinya digunakan untuk penelitian tindakan kelas itu sangat perlu sekali untuk perbaikannya. Itu jika misalnya dijadikan penelitian tindakan kelas untuk membuat jurnal bagi guru bisa. Itu sangat penting ya. Bagaimana cara menerapkan modul ajar dan RPP dalam pembelajaran? Modul ajar dan RPP dalam pembelajaran penerapannya berarti sesuai dengan petunjuk yang sudah dibuat dalam RPP. Berarti fokuskan ke tujuan pembelajaran, metode ajar yang digunakannya apa. Kalau misalnya metode ajar yang digunakannya eksploratif atau ceramah ataupun istilahnya demonstrasi itu disesuaikan. Berarti ikuti sesuai yang sudah dibuat. Hanya saja walaupun sudah dibuat metode ajar, misalnya langkah-langkah pembelajaran, di situ bisa dikembangkan untuk improvisasi. Misalnya siswa berkelompok untuk menganalisis misalnya jaring-jaring makanan di dalam suatu ekosistem kayak gitu. Nah di situ ada pengembangan guru bisa tanya jawab, bisa memberikan contoh atau bertanya kepada anak walaupun tidak dijelaskan secara detail di modul ajar. Karena modul ajar sekarang tidak perlu detail, yang penting inti-inti dari kegiatannya baru di situ dikembangkan. Makanya di situ inti
kurikulum merdeka bagi guru. Di situ guru diberikan kebebasan jangan sampai terlalu paham dengan yang dibuat, jadi bikinnya secara umum aja. Dibikinnya secara umum jadi ya Pak, Hah? menyeluruh gitu. Apa ya? Dibikinnya secara umum. Iya, soalnya kalau misalnya secara rinci dan detail itu RPP tidak cukup satu lembar, bahkan bisa sampai 6 lembar. Sedangkan satu pertemuan aja cukup satu lembar, pertemuan yang lainnya kan 2-3 itu tinggal mengikuti saja. Jadi singkat, jelas, padat Iya, ya Pak, poin inti-inti gitu. Soalnya itu yang membebani administrasi guru itu terpaku oleh detail-detailnya, sedangkan guru itu bukan membuat laporan intinya, tapi membuat pengembangan pembelajaran, bukan sebagai istilahnya pelapor atau orang kerja di kantor yang harus berisi administrasi dari suatu hal. Pak, selanjutnya itu ada bagaimana cara menentukan JP. Jam pelajaran sebenarnya sudah ditentukan sama pemerintah. Hanya kita membagi jam pelajarannya itu, apakah itu masih biasanya untuk pelajaran yang inti seperti PKN, ya agama, PKN, bahasa Indonesia, matematika ataupun IPAS, untuk menentukannya itu pembagiannya kayak tadi, waktu efektif, ya, waktu efektif seperti satu semester 6 bulan, ternyata diefektifkan selama 4 bulan, itu mendapatnya misalnya ratusan jam, itu dibagi per bulan, per minggu, dan per hari. Nah, kayaknya jadinya per minggu. Kayak agama memungkinkan selama 4 bulan itu berapa kali pertemuan, dan menjadi per minggunya itu 3 hari. 3 jam. Itu kayak matematika itu jadi 6 jam per minggunya. Nah, IPAS itu jadi 5 jam. Nah, itu udah dibagi sedemikian rupa, dan secara umum itu seluruh sekolah di Cirebon ataupun di Indonesia jadinya per minggu itu kayak PAI menjadi 3 jam per minggunya. Untuk bahasa Indonesia itu 6 jam, untuk matematika 5 jam, untuk IPAS 5 jam. Untuk kesenian itu dapat waktu seni 3 jam, itu sudah terbagi. Nah, untuk mata pelajaran inti itu istilahnya ya, mata pelajaran inti sudah ditentukan seperti itu. Yang berbeda itu kalau jam pelajaran, kalau yang P5. Kalau P5 menentukannya itu mau menjadi tipe blok atau tipe mingguan. Kalau tipe blok mingguan berarti per minggu itu bisa sekali atau 2 kali pertemuan. Nah, kalau untuk yang diborong bisa di 1 bulan tersebut, jadi mata pelajaran lain itu digeser, dikurangi untuk di jam yang lain, tapi dimasukin P5 itu bisa selama sebulan, itu selama 3 minggu full. P5 apa aja Pak? P5 itu istilahnya ya pembelajaran yang harus ada di kurikulum merdeka, yang intinya adalah lebih pada pengembangan dari kewirausahaan, kehidupan berkelanjutan, kearifan lokal, seperti itu. Dan ada satu laginya saya tidak terlalu hafal, jadi harus ada karya yang dibuat dari situ atau yang lain-lain, seperti kayak misalnya banyak itu pagelaran seni seperti itu, berarti itu ngambilnya dari kearifan lokal, mengembangkan budaya nasional kayak gitu, budaya lokal. Ada yang kehidupan berkelanjutan, ada yang kewirausahaan seperti melakukan bazar, membuat makanan-makanan yang diolah untuk bisa dijual dan dikembangkan untuk kewirausahaan, ada yang seperti itu. Ada yang belajar membatik, kebetulan satu pernah belajar membatik dan sejarah keraton dengan tidak mengadakan pagelaran ataupun pentas, tapi mengadakan study ya kalau di outing kelas lah istilahnya, jadi kelas luar kayak gitu, dan macam-macam. Ada yang bikin busana dari barang-barang bekas kayak gitu, ada yang membuat, kita Majasem pernah membuat ekoenzim kayak gitu, dan itu ada perencanaannya sehingga sampai goal
terakhir ada produknya dan dipublikasikan seperti itu. Dan itu bagian dari nilai rapot juga di samping nilai mata pelajaran. Jadi ada 2 rapot sebenarnya di kurikulum Merdeka tuh. Ada rapot mata pelajaran, satu lagi ada rapot P5. Rapot P5 lebih banyak deskripsi dan tanda checklist bahwa anak itu sudah baik sekali kayak itu, atau baik, cukup istilahnya, atau kurang. Lebih ke project. Iya, P5 lebih pada proyek. Berarti untuk penentuan TP itu dari kesepakatan pemerintah atau Oh, kalau TP kita buat sendiri. sendiri? Pemerintah hanya menyediakan CP dan elemennya. Elemennya seperti kayak PKN tadi ada 4 elemen itu. Kalau matematika ada elemen lain seperti misalnya geometri, pengukuran kayak gitu. Ada yang hitung kayak gitu kan, beda-beda soalnya. Tergantung dari CP yang disediakan oleh pemerintahnya, kita kembangkan menjadi TP, dikumpulkan menjadi ATT, lalu dipilah-pilah untuk disusun lagi secara berurut menjadi TP itu tujuan pembelajaran. Kalau ATP alur tujuan pembelajaran. Kalau untuk menentukan CP itu bagaimana Pak? Kalau CP udah disediakan pemerintah sebenarnya, kita hanya TP yang buat tujuan pembelajaran. Ketika sudah menemukan tujuan pembelajarannya, disesuaikan dengan daya dukung kemampuan anaknya, baru dibuat RPP. Kira-kira seperti itu. Berarti yang dari guru TP sama CP. TP Yang dibuat sama guru CP. berarti Jam pelajaran sama jam pelajaran itu tujuan. ditentukannya bukan sama guru juga sebenarnya, tapi kesepakatan sekolah dirapatkan itu, bahwa di kelas rendah bagaimana, di kelas 1, 2, 3 bagaimana, di kelas 4, 5, 6 bagaimana. Ketika sudah disepakati itu umumnya ya seperti tadi, kayak tadi agama 3 jam, bahasa PKN dapat 4 jam, bahasa Indonesia dapat 6 jam, matematika dapat 5 jam, IPAS dapat 5 jam, seperti itu. Kesepakatan bareng-bareng ya Pak dari Iya, itu dirapatkan. apa lagi? Cara mengembangkan materi Pak. Oh, kalau cara mengembangkan materi sebenarnya pertama harus ada materinya dulu. Materinya itu berarti dari tujuan pembelajaran, kita lihat materinya. Materi paling gampang itu lihatnya di buku atau di internet. Yang penting itu punya bukunya dulu. Kalau untuk mengembangkannya tuh, kalau di sini anak-anak alhamdulillah di kota itu punya buku. Nah, alhamdulillah kalau di kota ini punya buku anak-anaknya karena sudah difasilitasi oleh bos sekolah. Jadi dipinjamkan yang namanya buku pegangan. Kalau dulu namanya buku pegangan yang tipis itu, yang kertasnya tipis itu namanya LKS. Kalau sekarang namanya buku pegangan siswa. Nah, mereka udah punya materinya. Tapi untuk kebutuhan mencapai tujuan pembelajaran, untuk para gurunya pasti mengembangkan materinya karena tidak semua materi yang ada di buku itu ada. Nah, di situ untuk mengembangkannya berarti sesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Pertama itu paling mudah itu nyari dari referensi buku lain, yang kedua itu dari internet sebenarnya. Nah, untuk mengembangkannya disesuaikan dengan tujuan pembelajarannya ada. Kadang tujuan pembelajarannya itu mempelajari tentang fungsi-fungsi mata. Ternyata buku yang materi anak punya itu tidak ada gambar matanya. Jadi kita mencari paling gampang mudah itu dari internet, baik itu video belajar ataupun beberapa gambar referensi yang bisa digunakan untuk di print out, untuk ditempel di buku siswa dan kita pelajari bersama gitu. Nah, untuk pengembangan materinya, untuk pemahaman anak bisa macam-macam. Kalau zaman sekarang itu banyak lagu-lagu, banyak video. Sebenarnya bisa menggunakan beberapa lagu-lagu untuk meningkatkan itu, untuk daya ingat anak juga bisa. Untuk pemahaman berarti anak lebih banyak diberi suatu studi kasus ataupun pertanyaan yang memancing stimulus anak untuk menjawab menurut pendapatnya. Jadi ada beberapa yang harus mengembangkan kemampuan anak, seperti misalnya kita kasih gambar yang acak, rantai makanannya yang mana nih, urutannya yang benar kayak gitu. Anak bisa menggunting, menempel atau membuat gambar, sehingga di situ ada proyeknya juga, ada pengembangannya juga. Jadi bisa dikembangkan itu dari mulai awalnya gurunya atau mengembangkan bersama anak. Untuk
penciptaannya sendiri Pak dari modul ajar sama media sosial tergantung itu juga berarti ya materinya juga disesuaikan. Tergantung sesuai dengan materi yang ajar itu, tapi sesuai dengan tujuan pembelajaran. Karena materi ajar itu hanya pengembangan, tapi yang diperlukan dari materi ajar itu adalah hikmah dari belajar tersebut dan dari sisi agamanya juga. Kita kadang kita itu melupakan yang dari sisi agama, dari segi pandangan agama juga, kearifan lokal juga, seperti mempelajari makanan-makanan kayak gitu kan. Kenapa manusia omnivora? Tapi kan kita harus mengingatkan juga dari segi agama, walaupun manusia omnivora, walaupun bukan hewan pemakan segalanya, tapi yang dimakan haruslah halalan thayyiban kayak gitu. Itu juga harus dimasukkan unsur-unsur istilahnya agama juga, kearifan lokal juga, sehingga menanyakan kalau di sini kita makanannya apa, tradisionalnya yang sering dimakan halal enggak itu tersebut. Nah itu. Kalau untuk menentukan metode itu seperti apa? Untuk menentukan metode berarti kita lihat dulu dari tujuan pembelajaran. Kita mau tujuan pembelajarannya itu anak menyebutkan atau menuliskan, atau anak menjawab soal, atau anak membuat suatu karya. Nah, berarti metode yang digunakannya apa? Metodenya yang paling simpel sebenarnya dari semua sekolah dan semua guru yang paling mudah itu sebenarnya metode ceramah. Iya Pak. Tuh. Nah, meningkat lagi yang kita ada tanya jawabnya berarti metode ceramah. Tadi tuh saya tuh pernah bilang eksplorasi dah. Ya ada metode yang kayak ceramah tapi lebih banyak ditanya jawab, ada yang bisa kayak gitu. Ada yang metodenya berkelompok, diskusi dan lain sebagainya. Tapi untuk mengembangkan diferensiasi, tapi mereka itu dengan keunikannya menemukan suatu jawaban atau menganalisis, bagusnya sebenarnya metodenya salah satunya sekarang itu berkelompok dan tutor sebaya. Kalau berkelompok mereka bisa saling kerjasama bagaimanapun caranya mendapatkan pemahaman bersama-sama, sehingga yang pintarnya juga bisa membawa teman-temannya, misalnya gendong teman-temannya yang nggak bisa, yang nggak bisanya bisa bertanya yang nggak bisa, sehingga sama-sama bisa. Ketika diberikan evaluasi itu nilainya sekelompok itu bisa dapat besar, berarti metode yang digunakan sudah bagus, ya pasti bagus. Dilihatnya dari evaluasinya juga. Itu karena yang paling mudah itu metode berhasil itu menentukan metode dari tujuan pembelajarannya. Apakah itu membuat karya berarti harus menggunakan demonstrasi ataukah praktek, ataukah dengan metode yang soal disebut ceramah atau diskusi tanya jawab untuk menganalisis atau menentukan suatu hal, atau memasakkan atau menjodohkan mana yang benar, mana yang baik, atau ini harus seperti ini harus seperti itu ya, itu. Tapi itu pemetaannya harus sudah ada kemampuan anak, pembagian kelompoknya juga sudah jelas, tugasnya juga sudah jelas. Jadi jangan sampai kita berkelompok, membagi kelompoknya tidak secara kemampuan sosial intelektualnya ternyata tidak merata. Makanya duduk seperti ini sangat efektif untuk menyebarkan mereka teman-teman yang pintarnya juga. Jadi ketika walaupun jadi metodenya berkelompok, diskusi, mereka itu masih ada istilahnya yang pintar itu bisa jadi tutor sebaya di dalam. Nih dikasih tahu gini. Ketika lagi evaluasi, selama evaluasinya bukan ulangan atau disebut evaluasi formatif, jadi kelihatan anak itu kemampuannya. Boleh bekerja sama kayak latihan harian kayak gitu. Kalau selama berkelompok boleh kerja sama gimana pun caranya. Yang penting anak-anak itu bisa dapatnya nilainya baik. Syukur-syukur nilainya besar semua, mau itu yang pintar ataupun tidak. Secara belajar berarti secara berkelompoknya mereka bagus. Cuman rambu-rambunya kita beritahu. Berkelompok itu seperti ini. Ketika mengerjakan soal atau suatu hal yang harus ditulis atau dinilai kayak gitu, gimana caranya sekelompok harus bisa besar. Jadi membimbing, bukan mencontek. Ketika misalnya dia mencari ini ada di halaman berapa kayak gitu, misalnya paragraf berapa, yang kedua tinggal isi itu di halaman 12, coba cari yang di atas, baca, oh ini tak iya betul, nanti kan kayak gitu. Beda kalau kerjasama sama mencontek. Jadi nggak langsung ke inti jawaban.
Ya, jadi anak-anak itu lebih berkolaborasi daripada berlaku contak mencontak gitu. Nah dari situ kan jadi ada rasa istilahnya sosialnya mereka dapat, saling menghargainya juga dapat, istilahnya saling percaya ke teman juga dapat, istilahnya di situ mereka saling menghargai menghormati teman juga timbul. Jadi lebih kepada banyaknya metode yang bagus adalah yang student center. Tapi kalau kata saya kurang lengkap, harusnya student center kolaboratif. Boleh istirahat, tapi jangan ribut kalau di kelas ya. Hasil produk dari metode. Kalau sebenarnya produk dari metode sebenarnya lebih ke metode belajar, awas jangan, lebih pada produk dari pembelajaran tersebut. Kalau yang saya lihat, jadi bukan dari metodenya, tapi dari produk dari pembelajaran tersebut sesuai dengan tujuan pembelajaran. Karena metode apapun itu pasti pada akhirnya itu sampainya ke bentuk evaluasi di pembelajaran. Jadi kalau sampainya ke bentuk evaluasinya jenisnya apa dulu? Apakah tertulis, apakah non tertulis, ataukah berupa produk? Gitu. Kalau misalnya metodenya demonstrasi, lebih kepada produk gitu nantinya. Kalau misalnya metodenya misalnya diskusi, itu lebih pada tertulis nanti pada akhirnya. Nah, tapi kalau pada di akhirnya untuk evaluasinya kan kalau untuk kurikulum merdeka terbagi dua, ada formatif, ada sumatif. Kalau formatif itu jadi istilahnya evaluasi yang dilakukan harian, walaupun tidak setiap hari, direncanakannya misalnya 3 kali pertemuan. Ini di pertemuan ketiga evaluasinya atau latihannya, atau di 3 pertemuan itu disisipkan di pertemuan 1 atau 2 ada PR, lalu ada latihan. Nah itu namanya evaluasi formatif. Nah kalau untuk sumatifnya pada akhirnya mereka itu akan menjumpai yang namanya ujian itu tulis pada bermuaranya dengan dibuktikan dari ujian sumatif atau per bab gampangnya sekarang. Kalau namanya sekarang ruang lingkupnya bab 1 namanya ini, berarti itu ulangannya. Kalau ya seperti itu. Jadi bermuaranya itu hasilnya itu dari produk anak itu dinilai dapat nilai berapa sebenarnya dari setelah proses belajar yang sesuai modul tersebut. Untuk metodenya itu berarti disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Jadi pada bermuaranya nantinya ke tujuan pembelajaran menjadi evaluasi bentuk akhir. Nah untuk metode berarti disesuaikan dengan tujuan pembelajarannya. Itu. Tapi kan untuk evaluasi dari kurikulum merdeka itu kan berupa apa sih namanya, sumatif, formatif ya Pak? Kalau yang Formatif, sumatif. Kalau dulu, kalau untuk yang kurikulum yang dahulu itu ada 3 yang dinilai untuk evaluasi. Evaluasinya sesuai kalau itu spiritual, sosial. Untuk yang spiritual dan sosial itu tercantumnya di kurikulum ke-13 itu lebih kepada ke bentuk laporan sikap. Nah, yang tercantum di rapotnya secara nilai dan deskripsi, nilai itu ada di KI 3, KI 1 tadi spiritual, KI 1 spiritual, KI 2 itu sosial, KI 3 itu pengetahuan. Nah, yang menjadi nilai dan angka di rapot itu dan deskripsi itu di KI 3, KI 4, KI 3 itu pengetahuan, KI 4 itu keterampilan. Jadi mereka itu terpisahnya secara nilai pemahaman sama nilai keterampilan kalau di KI 13. Untuk yang spiritual dan sosial itu lebih kepada dimunculkannya bentuk sikap. Apakah bentuk sikapnya sudah baik atau belum. Nah kalau yang di kurikulum sekarang merdeka adanya formatif sumatif. Formatif itu yang harian itu bukan ulangan harian tapi latihan ataupun tugas harian
Ya tugasnya macam-macam, ada tertulis dan lain sebagainya. Kalau yang sumatifnya bermuaranya lebih kepada ulangan tulis per bab kayak zaman dulu lagi. Istilahnya dulu kita latihan biasa itu dinilai, pas pada akhirnya nanti ada ulangan gitu. Jadi kalau itu apa namanya, formatif Sama sumatif kalau yang sekarang. pertemuan ya Pak Ya, formatif itu lebih pada latihan dan tugas. PR juga masuk Pak? Iya, PR termasuk. Jadi baik tugasnya itu di sekolah ataupun tugasnya di rumah, makanya dikatakannya itu tugas maupun tertulis ataupun tidak tertulis. Karena pengembangan di formatif itu banyak. Kayak seperti misalnya anak-anak belajar tentang apa ya, bentar. Tentang bagian mata penglihatan, cahaya dan pendengaran. Nah, di situ ada materi yang berisikan fungsi-fungsi mata. Nah, kita kasih tugas anak di rumah menyanyikan fungsi-fungsi mata. Kasih contoh, dia bisa menyanyikan, itu masuk tugas berarti. Baik tugas di sekolah ataupun di rumah, bentuknya itu bisa tertulis ataupun tidak tertulis. Kalau untuk yang sumatif itu ketika pembelajaran selesai satu ruang lingkup bab itu, maka akan ada ujian tulisnya. Berarti nggak ada UTS UAS gitu Pak? Ya nggak ada harusnya. Nggak ada UTS UAS untuk di kurikulum Merdeka. Udah nggak ada berarti itu Harusnya tidak ada. Kalau ada yang mengadakan, itu biasanya perencanaan sekolahnya, anggaran sekolahnya sudah masuk dianggarkan untuk UTS sama semesteran. Jadi terpaksa mengadakan. Kalau untuk di Kota Cirebon sebenarnya nggak usah. Karena sudah ada format sumatif. Nilai PTS nggak ada. Sedangkan kedudukan formatif sama sumatif itu kedudukannya sama. Semakin banyak formatif nilainya besar, walaupun ulangannya nilai kecil, itu akan terbantu dari formatif. Dan kalau di formatif itu bisa ada perbaikannya. Jadi ketika anaknya kecil masih bisa ulang lagi. Kata gurunya, kamu nilainya kecil, ulangin lagi, ini soalnya cek lagi, kerjain kayak itu. Nah, itu panennya sebenarnya anak itu nilai besar di formatif sebenarnya. Kalau di sumatif, nilai anak itu apa adanya karena tergantung dari kemampuan anak. Yang namanya ulangan berarti tidak bisa mencontek. Nggak bisa nanya ke temannya, nggak bisa lihat buku. Sedangkan kalau formatif diberi kebebasan, boleh lihat buku, lihat internet, kerja sama teman, bertanya pada orang tua ataupun kakak itu. Jadi intelijensi mereka atau istilahnya nilai asli mereka kelihatan itu ketika ulangan sumatif. Jadi kalau sama formatif kan boleh kerja sama temannya. Lagi ngerjain di sekolah ada berapa soal yang masuk, mereka kan boleh kerja sama dengan sekelompoknya. Zaman sekarang kayak gitu, nggak kayak zaman dulu ngerjain sendiri ditutupin, enggak. Zaman sekarang harus zaman kolaborasi, harus saling bekerja sama. Belum dipasang. Papul juga belum. Yang udah itu kelas ini Bu Deti, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Berarti gini ya Pak, beda dari sumatif sama formatif itu, sumatif yang Yang di kurikulum sebelumnya itu kayak UTS UAS, sedangkan kalau enggak. Kalau yang dulu juga ada ulangan per babnya juga ada sama itu juga ada, cuman mereka itu kebagi dua dulu. Kalau yang ulangan yang harian tercatat, yang ulangan juga tercatat. Tapi ada nilai keterampilan juga dan mereka masih bisa mengadakan yang namanya PTS atau itu. Benar. Kalau sekarang sebenarnya tidak diperlukan yang namanya PTS atau semester karena sudah ada nilai formatif sama sumatif per babnya. Dan lebih kepada ya ini nilai harian sama nilai akhir. Mau izin minta itu Pak, RPP sama Dulu tuh pernah minta RPP belum sih belum ya? Saya kasih contoh RPP yang kemarin yang pernah. Nah, ini dulu apa namanya? Sama itu Pak, kalau misalkan ada materi yang kurang, biasanya Pak saya minta itu juga. Modul ajar mana ya? Bentar, coba.